Beruntung tak ada yang curiga. Christian membaringkan tubuh Claudia ke ranjang, lalu menarik selimut menutup tubuh gadis itu. Claudia masih terlelap seperti kucing kecil yang kelelahan. Sepasang iris mata coklat gelap Christian terus menatap Claudia dengan tatapan lekat dan dalam. Sudut bibir pria itu sedikit terangkat membentuk senyuman kecil dikala Claudia masih tertidur pulas. Ya, Claudia masih belum menyadari kalau tubuhnya sudah berpindah ke kamar gadis itu. Pulas tidurnya layaknya kerbau yang tidak bisa bangun. Hal konyol tersebut malah sekarang menarik perhatian Christian. Christian hendak menyentuh pipi Claudia, namun gerak Christian terhenti dikala sadar bahwa mertua dan istrinya berada di depan kamar Claudia. Pria itu tak mau menimbulkan kekacauan dan berujung pada masalah rumit. Dia pun segera menjauh dan melangkah pergi dari kamar Claudia. Di luar kamar Claudia, Christian melihat mertua dan istrinya masih belum bergerak sama sekali. Christian yakin banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran istri dan mertuanya tentang apa yang menimpa Claudia. "Christian, Claudia masih tidur?" tanya Grania, wanita parubaya itu yang terlihat paling cemas dan takut. Wajar saja sebagai seorang ibu pasti Grania khawatir terjadi sesuatu hal buruk pada putri bungsunya. Christian mengangguk. "Ya, Claudia masih tidur." "Christian, sebenarnya apa yang terjadi pada Claudia?" tanya Benny yang tak tahan ingin bertanya. Melihat putri bungsunya pulang dalam keadaan banyak luka, jelas saja Benny sangat khawatir. Apalagi wajah Claudia sampai memiliki luka lebam seperti habis dipukuli. "Iya sayang, apa yang terjadi pada adikku?" sambung Ella bertanya dengan penuh kecemasan yang bercampur dengan kebingungan. Christian terdiam sebentar. Dia tidak mungkin terus diam. Tentunya keluarga Claudia akan bertanya apa yang terjadi pada Claudia, sampai membuat Claudia seperti sekarang ini. Di kantin perusahaan, saat Claudia sedang makan siang bersama dengan salah satu karyawanku yang bernama Hanson, ada seorang wanita yang menyerang Claudia. Dugaanku wanita itu adalah kekasih Hanson. Dia cemburu dan berpikir Claudia berniat merebut Hanson. Christian menjelaskan secara singkat namun cukup jelas. Ella, Benny, dan Grania melebarkan mata terkejut mendengar apa yang Christian katakan. Keterkejutan mereka tentu tersirat rasa cemas serta khawatir. "Di mana wanita sialan itu, Christian? Aku akan menghajarnya." "Beraninya dia menyentuh adik kesayanganku," seru Ella berapi-api. Dia tidak terima ada yang memukuli adiknya. Apalagi Ella sangat mengenal karakter dari Claudia yang tak akan mungkin melawan jika ditindas. "Ella, tenangkan dirimu." Benny meminta putri sulungnya untuk tenang. "Sayang, bagaimana kau bisa bilang seperti itu? Putri kecil kita sedang diserang orang." Grania sudah meneteskan air mata. Dia tak rela putri bungsunya dipukuli oleh orang lain. Selama ini dia selalu menjaga dengan baik putrinya agar tidak terluka. Tentu dia tidak terima dikala tahu putrinya diserang oleh orang jahat. "Kalian tenanglah, wanita itu sudah berada di penjara. Pengacaraku sudah mengurusnya, kalian tidak usah khawatir. Aku sudah memproses masalah ini. Aku pastikan wanita yang memukul Claudia pasti akan busuk di penjara," ucap Christian serius dan tak main-main. Bukan hanya Grania, Benny, dan Ella yang tak terima Claudia diserang orang, tapi juga Christian tak terima. Malah jika bukan karena ditahan oleh Eddie, sudah pasti Christian membahas pukulan jalan yang berani menyerang Claudia. "Terima kasih Christian." Benny dan juga Grania kompak mengucapkan terima kasih. Mereka lega karena paling tidak orang yang menyerang Claudia sekarang sudah mendapatkan hukuman. "Sayang, kau harus buat dia tidak bisa lagi menghirup udara di luar," seru Ella berapi-api. Christian mengangguk. "Kau tenang saja. Dia pasti mendapatkan balasan yang setimpal." Iris mata Christian memancarkan emosi kalau mengatakan itu. Benny menepuk bahu Christian. "Sekali lagi terima kasih Christian. Terima kasih kau sudah menjaga Claudia dan menganggap Claudia seperti adikmu sendiri." "Iya Christian, terima kasih banyak," sambung Grania yang kembali mengucap terima kasih. "Aku sangat mencintaimu. Terima kasih kau sudah mewakiliku untuk menjaga adikku." Ella memeluk erat Christian dan mengucupi rahang sang suami. Jauh dari dalam lubuk hatinya terdalam, dia lega memiliki suami yang menyayangi adiknya layaknya adik kandung suaminya sendiri. Diamnya Christian karena tak sanggup untuk menjawab. Hatinya seakan tertampar mendengar ucapan Benny, Grania, dan Ella. Sejak kapan dirinya menganggap Claudia seperti adiknya sendiri? Ini sudah gila. Christian menyadari dirinya berada di dalam lingkaran api yang membuatnya terjebak. Perasaan Christian begitu campur aduk. Ada rasa bersalah, tapi sialnya Christian tak bisa menghentikan itu. Pagi menyapa. Claudia terbangun tepat di kala sinar matahari menyentuh wajahnya.
Mata Claudia terbuka dan menatap kedua orang tuanya serta kakaknya sudah berada di hadapannya dengan memberikan senyuman padanya. "Good morning sayang." Brenya dan Grania menciumi pipi Claudia. Pun Ella memberikan kecupan di pipi Claudia. Claudia tersenyum menyambut melihat kakak dan kedua orang tuanya. "Good morning." Tatapan Claudia mengendar ke sekitar melihat dirinya berada di dalam kamarnya. Claudia mengingat tadi malam dirinya tertidur di mobil Christian. Jika dirinya sekarang terbangun di dalam kamarnya, maka itu artinya dirinya terlelap sampai tak sadar tubuhnya sudah berpindah. "Tadi malam kau digendong Christian. Kau puas sekali tidur." Ella membelai pipi Claudia lembut. Raut wajah Claudia berubah mendengar ucapan Ella. Detik itu juga gadis itu mengumpat dalam hati, merutuki kebodohannya. Astaga, tadi malam kakaknya dan kedua orang tuanya melihat dirinya digendong Christian. Sungguh Claudia membenci dirinya yang tidur seperti orang mati. Claudia mengatur nafasnya, berusaha untuk tenang dan tak panik. Dia tidak mau sampai keluarganya mencurigai sesuatu. "Maaf, aku pulang malam." Kalimat ini yang lolos di bibir Claudia. Gadis itu tak tahu harus mengatakan apa. "Kau tidak usah minta maaf sayang. Lebih baik kau beritahu bagaimana keadaanmu. Apa luka di tubuhmu masih sakit?" Grania meraih tangan Claudia, menatap khawatir bekas luka cakaran di tangan putrinya itu. "Claudia, ayah akan panggilkan dokter untukmu." Benny membelai pipi Claudia. Claudia tersenyum. "Aku sudah membaik, kalian jangan khawatir." Claudia yakin 100% bahwa Christian pasti sudah menceritakan pada kedua orang tuanya dan kakaknya tentang kejadian di kantin perusahaan. Lagi pula kalaupun Christian belum memberitahu, pasti keluarganya akan bertanya. Luka lebam di wajah Claudia sangatlah terlihat. "Claudia, bagaimana bisa kau minta kami tidak khawatir? Ada yang menyerangmu?" Ella menatap cemas Claudia. "Kak, semua orang pasti pernah terkena masalah. Lagi pula, yang paling penting adalah aku selamat," ucap Claudia menenangkan kakaknya untuk tak terlalu mencemaskannya. Ella menangkup pelan wajah Claudia. "Maaf, aku tidak ada di sebelahmu. Kalau saja aku ada di sana, aku sudah mencincang tubuh jalang itu. Ngeri sekali jalang itu menyerang adik kesayanganku ini." Claudia kembali tersenyum. "Wanita yang menyerangku adalah mantan kekasih Hansen. Aku dan Hansen hanya teman. Wanita itu berpikir Hansen meminta berpisah darinya karena aku. Padahal aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Hansen." "Astaga, wanita itu rendah sekali," gumam Ella yang masih kesal. Kalau saja wanita itu ada di hadapan Ella, sudah pasti dia akan menyerang wanita itu. Benny mengecup kening Claudia. "Ayah akan pastikan wanita itu mendapat hukuman yang berat sayang. Ayah tidak terima putri kecil ayah terluka seperti ini." Claudia menatap hangat ayah dan kakaknya. Jadi tidak lagi heran kalau Claudia mendapatkan kasih sayang melimpah dari kedua orang tuanya dan juga kakaknya. "Lebih baik kita tinggalkan Claudia, biarkan Claudia membersihkan tubuhnya. Nanti pelayan akan mengantarkan sarapan ke sini," ujar Grania lembut. Ella dan Benny mengangguk setuju. Mereka semua ini memberikan kecupan di pipi Claudia lalu meninggalkan Claudia. Tampak Claudia sedikit lega karena kedua orang tuanya dan kakaknya tak mencurigainya dengan Christian. Claudia hendak bangkit berdiri, namun suara dering ponsel terdengar membuat gerak Claudia terhenti. Refleks Claudia mengambil ponsel yang ada di atas meja dan menatap ke layar tertera nama Hansen di sana. Claudia terdiam sebentar. Gadis itu ingin tak menjawab panggilan telepon dari Hansen, namun hati Claudia tak tega kalau tak menjawab panggilan itu. Apa yang terjadi bukanlah kesalahan Hansen. Sangat tidak adil jika dia membenci Hansen. Akhirnya Claudia memutuskan untuk menjawab panggilan telepon Hansen. "Halo?" jawab Claudia pelan saat panggilan terhubung. "Terima kasih Tuhan, aku senang sekali kau menjawab teleponku. Aku pikir kau akan sangat membenciku sampai tidak mau menjawab teleponku," seru Hansen dari seberang sana. "Aku tidak membencimu Hansen, ini semua kecelakaan. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu." "Claudia, aku benar-benar minta maaf. Memang sudah keterlaluan. Sekali lagi maafkan aku Claudia." "It's okay Hansen, aku sudah memaafkanmu." "Thanks Claudia, bagaimana keadaanmu?" "Aku sudah membaik. Aku yakin pasti aku akan segera pulih." "Aku senang mendengarnya. Apa hari ini kau akan ke kantor?" "Tidak Hansen, hari ini aku tidak akan ke kantor. Orang tuaku pasti tidak akan mengizinkan aku pergi ke kantor." "Iya, kau istirahat saja. Nanti saja kita perpisahan." "Hah? Perpisahan? Maksudnya?" "Tuan Christian sudah memecatku Claudia. Bagian karyawan juga sudah dipecat, terutama karyawan yang tidak membantumu.
Sedangkan sisa karyawan tidak dipecat karena berniat ingin membantumu. Tetapi meski sebagian karyawan tidak dipecat, mereka tetap mendapat hukuman cukup berat. Mereka mendapatkan surat peringatan terakhir dan pemotongan gaji 50% selama 12 bulan. Jika tidak suka, mereka harus angkat kaki dari Hastings Group. Menurutku, Tuan Christian sudah bersikap adil dan bijak. Apa yang telah menimpamu memang tidak bisa dimaafkan. Raut wajah Claudia terkejut mendengar apa yang Hanson katakan. Mata dan bibirnya sama-sama melebar. Claudia tak pernah menyangka Christian sampai mengambil keputusan segila itu. Hanson, kau tidak bercanda kan? Apa dari suaraku terdengar aku sedang bercanda? Hanson, kau jangan keluar dulu. Christian tidak akan mencatmu. Claudia, apa maksudmu? Dengarkan aku. Kau jangan keluar dari Hastings Group. Kau temanku, kau tidak bersalah sama sekali. Yang salah adalah mantan kekasihmu, bukan kau. Claudia, tapi kita bicarakan nanti. Aku harus bicara dengan Christian. Claudia langsung menutup panggilan telepon itu, lalu dia menyambar ikat rambutnya, mengikat asal rambut panjangnya, dan berlari kecil keluar kamar mencari keberadaan Christian. Gadis itu menahan rasa sakit di tubuhnya karena ingin segera menemui kakak iparnya yang sudah tak waras dalam mengambil keputusan. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe